Shalom Bapak Ibu. Belum semua saya dengar shalom. Saya percaya kita semua dalam keadaan luar biasa baik. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita akan belajar dari satu tokoh yang luar biasa. Satu tokoh yang tidak asing yang namanya Daud. Dari sini kita belajar bahwa Daud dia pernah gagal bersama dengan Tuhan. Dan yang luar biasa Daud sukses bersama dengan Tuhan. Dalam 2 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13 dikatakan, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan yang di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung. Kembali Tawarik menulis satu kisah tentang Raja Daud. Ya, satu kisah yang istimewa dalam pasal yang ke-29 ini adalah doa Daud pada masa tuanya. Doa Daud setelah dia mengalahkan semua lawan-lawannya. Doa Daud setelah dia memperoleh segala kejayaan, segala kemakmuran. Doa Daud ini muncul di puncak kesuksesannya Daud. Di sini kita bisa belajar bahwasannya orang gagal bersama dengan Tuhan itu biasa, saudara ya. Namanya orang lagi gagal, namanya orang lagi, waduh usaha saya lagi bangkrut, sehingga dia cari Tuhan. Aduh kehidupan saya lagi berantakan, saya jadi cari Tuhan. Orang yang gagal bersama dengan Tuhan, lihat kiri kanan, biasa. Semua orang gagal juga apa? Cari Tuhan. Tetapi yang luar biasa adalah ketika orang itu sukses masih bersama-sama dengan Tuhan. Saya ingatkan, saudara, ketika saudara nanti sukses, sekarang pun sudah sukses saudara ya, tetap bersama dengan Tuhan. Lihat kiri kanan, kalau lagi berkati tetap bersama dengan Tuhan. Ya. Nah di sini kita bisa belajar bahwa ada 3 prinsip sukses bersama dengan Tuhan. Hal yang pertama dari doa Daud tadi, Bapak Ibu, dalam 1 Tawarik 29 tadi dikatakan, segala-galanya, segala kemurahan, segala kebesaran, segala kehormatan, kemasyuran, semuanya berasal dari siapa? Dari Tuhan. Orang yang sukses bersama dengan Tuhan itu adalah orang yang tidak pernah melupakan Tuhan. Jadi waktu kita sukses, jangan pernah lupakan Tuhan. Mari kita lihat di ayat yang ke-11 tadi. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran, punyamulah kejayaan, punyamulah kemasyuran, punyamulah keagungan dan semarak. Ya, segala yang ada di langit dan yang di bumi kepunyaan Tuhan. Kerajaan itu dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai apa? Kepala. Daud mengerti bahwasannya bukan dia yang membuat dia ini sukses. Bukan dia yang membuat dia dapat menang melawan segala kerajaan, segala musuh-musuhnya. Sebab Daud pernah mengatakan tanpa Tuhan dia tidak berarti apa-apa. Tanpa Tuhan saudara, kita tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Kalau kita baca kitab Wahyu pasal yang ketiga, ada 7 surat diberikan kepada 7 jemaat. Dan ada 1 surat di mana Tuhan sangat marah kepada jemaat di Laodikia. Mengenai jemaat ini Tuhan katakan, kamu malang, engkau melarat, engkau miskin, engkau buta, engkau telanjang, engkau enggak panas, engkau enggak dingin, engkau suam-suam kuku. Aku akan memuntahkan engkau, kata Tuhan. Kenapa Tuhan sangat marah kepada jemaat di Laodikia ini? Sedikit kita belajar.
Jemaat Laodikia adalah satu kota yang dibangun oleh Antiochus II ya, tahun 261 sebelum Masehi. Saking cintanya kepada istrinya Laodike, sehingga ketika Antiochus dia membabat tanah, mempersiapkan kota, dijadikanlah kota sesuai dengan nama istrinya, Laodikia. Satu kota yang strategis karena ada di jalur perdagangan antara Hierapolis dan Kolose. Karena ada jalur perdagangan, kota ini berkembang karena 3 hal. Yang pertama, dia jadi pusat perbankan dunia. Jadi Swiss zaman dulu itu adalah Laodikia atau kota Turki. Yang kedua, dia berkembang jadi pusat mode dunia. Jadi bukan Itali, dulu Turki, Laodikia. Yang ketiga, ada salep mata, ada salep telinga sebagai komoditas unggulan di kota Laodikia, sehingga menjadikan kota ini dengan sekejap menjadi kaya, menjadi makmur, menjadi sukses luar biasa. Tapi kenapa Tuhan marah kepada jemaat Laodikia? Apakah Tuhan tidak suka melihat jemaatnya ini diberkati oleh Tuhan? Apakah Tuhan tidak suka melihat usaha pekerjaan kita sukses, berhasil? Tuhan suka, saudara ya. Melihat saudara sebelah kiri diberkati oleh Tuhan. Suka, saudara ya. Saya sebagai gembala saja ya, melihat jemaat bertumbuh diberkati oleh Tuhan. Oh, sangat bersuka cita. Apalagi Tuhan. Tuhan suka melihat jemaat ini menjadi jemaat yang diberkati. Tetapi satu ungkapan dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-17 yang mengatakan aku kaya karena aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ini melukai hatinya Tuhan. Dengan kata lain, jemaat di Laodikia berkata, kalau aku kaya itu karena aku hebat dalam berdagang. Kalau aku kaya karena aku memang punya jaringan yang luas, punya wawasan yang luar biasa, sehingga dia berkata kalau aku kaya karena aku. Dia melupakan Tuhan sebagai sumber, segala sumber di dalam kehidupan. Darah, lihat kiri kanan, jangan lupakan Tuhan. Dalam keberhasilan kita, jangan sampai lupakan Tuhan. Waktu gagal, ingat Tuhan. Tapi waktu berhasil, bukan di sini saudara, di Subang saudara ya. Wah, lupa sama Tuhan. Ada satu patung di Brazil, disebut patung Cristo Redentor atau Kristus Sang Penebus. Sengaja di atas gunung mengarah ke kota Rio de Janeiro. Kenapa Bapak Ibu? Karena pemimpin di Rio de Janeiro, dia berpikir gini, waktu rakyat saya bangun tidur, dia akan melihat patung Tuhan Yesus. Artinya dari bangun tidur, kamu bangun karena Tuhan. Kamu bekerja diberkati Tuhan. Kamu usaha diberkati Tuhan. Dan ketika bangun lagi, jangan lupakan Tuhan sebagai sumber, segala sumber kehidupan. Memang patungnya lebih tinggi di Toraja. Kalau di Brazil cuma 30 meter. Di Toraja itu 40 meter. Adakah Bapak Ibu orang Toraja di tempat ini? Atau pernah ya ke patung di Toraja, di kota Makale, saudara ya, naik ke atas gunung 40 meter. Sama konsepnya, orang-orang di Toraja dia berpikir kalau kamu berhasil kita buatkan patung Tuhan Yesus supaya apa? Supaya kamu ingat bahwa kamu pergi merantau bukan siapa-siapa. Ketika kamu pulang ke kota Toraja, kamu ingat ada Tuhan yang menyertai kamu dalam perantauan. Nggak kalah orang Sumatera, si Borong-Borong, Kabupaten Samosir. Kalau tadi orang Toraja nggak ada, orang Sumatera ada? Halak kita. Mana halak kita? Isai goarmu. Orang Sumatera buat patung lebih tinggi lagi, 60 meter di Kabupaten Samosir, si Borong-Borong. Sama.
Dia punya satu keinginan supaya orang-orang Sumatera yang pergi merantau, ingat, waktu kamu pergi merantau kamu bukan siapa-siapa. Kamu pergi mungkin dengan tangan kosong, kamu bekerja keras di sana karena ada Tuhan yang menyertai kamu. Ketika pulang ingat, oh Tuhan yang membuat segala usaha kamu berhasil. Jadi jangan lupakan Tuhan di dalam keberhasilan. Hal yang kedua Bapak Ibu, jangan lupa teman. Lihat, saudara ya, sebelah kiri sebelah kananmu adalah orang yang menuntun kita sampai hari ini. Kalau kita ada sampai hari ini, ada Tuhan dan juga Tuhan buat malaikat-malaikatnya ada di sekeliling kita. Bukan orang yang jauh, tetapi orang yang ada bersama dengan kita, yang dekat bersama dengan kita. Daud katakan dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-15, sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada apa? Pengharapan. Daud mengingat kembali bahwa dia ini siapa sih? Saya cuma orang asing. Saya hanya menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Kalau hari ini saya sudah sukses, hari ini saya sudah mengalahkan semua musuh, saya sudah kumpulkan banyak harta benda. Daud ingat, di samping ada Tuhan, ada juga teman-teman yang bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu baca saja dalam 2 Samuel 23 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 sampai ayat yang terakhir. Di perikop awal itu kemenangan-kemenangan Daud karena Tuhan. Dia menang karena Tuhan. Dia menang karena Tuhan. Dimulai di ayat yang ke-8 Daud mencatat pahlawan-pahlawan yang berjuang bersama-sama dengan Daud. Inilah katanya nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Ishibaal orang Hakmoni, kepala triwira, ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Jadi yang pertama Ishibaal, seorang diri melawan 800 orang. Ini pahlawan gagah perkasa. Yang kedua itu Eleazar, anak Dodo, anak seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama dengan Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Yang ketiga, di ayat selanjutnya ada Syama, Eleazar, Ishibaal, Eleazar, Syama. Kalau Ishibaal tadi seorang diri mengalahkan 800 orang. Kalau Eleazar dia adalah orang yang berperang seharian penuh sampai pedang itu nggak mau lepas dari tangannya. Seorang pejuang yang gagah perkasa. Tapi ada nomor 3, Syama. Syama ini adalah penjaga kebun kacang merah. Orang yang mungkin nggak cuma tukang kebun, begitu saudara ya. Tetapi Daud tetap mengingat kontribusi daripada Syama. Dia menjaga logistik ketika Daud berperang. Cuma tukang kebun pun Daud ingat, saudara. Orang yang sukses bersama dengan Tuhan tidak akan pernah lupa kepada teman-temannya. Katakan kiri kanan, terima kasih ya. Sudah nemanin sampai hari ini. 10-11 tahun yang lalu, anak saya ketika TK, saudara ya. Anak saya dari umur 3 tahun suka menari. Jadi dia setiap pulang sekolah hari Selasa dan hari Jumat itu les balet. Sampai hari ini juga masih menari. Kemarin ada Indonesia menari, ikutan saudara ya. Pokoknya judul-judulnya menari, anak saya ada di sana saudara ya. Nah, waktu anak saya masih TK, saya antar anak saya Selasa, Jumat. Sambil nunggu anak saya les balet, saya nunggu di tukang bakmi ayam. Dianterin, saya nongkrong di tukang bakmi ayam. Pesan mie ayam, pesan juga es campur, kadang es jeruk gitu saudara ya. Karena tiap Selasa, Jumat, jadi ngobrol lah sama tukang mie ayam ini.
Saya sangat kagum kepada tukang mie ayam ini. Kenapa? Karena masih muda. Jualannya rame, saudara. Wah, sambil pesan mie ayam, hebat ya. Rame hari ini. Oh, cuma 10 kilo katanya. Emang kalau 10 kilo jadi berapa mangkok mie ayam? Kalau 1 kilo itu jadi 10 sampai 12 mangkok mie ayam. Berarti kalau 10 kilo 100 sampai 120 mangkok mie ayam. Belum es campur, belum es jeruk, saudara ya. Wah, hebat. Kamu masih muda. Kamu diberkati oleh Tuhan. Dagangan kamu laris 10 kilo satu hari. Oh, ini belum berapa, Pak, katanya. Kalau bulan puasa itu 25 kilo. Wah, ternyata kalau jual makanan bulan puasa lebih rame ternyata ya. Kenapa lebih rame? Iya Pak, banyak orang di rumahnya puasa, jadi makannya di luar gitu kan. Jadi jual makanan paling rame bulan puasa. Oh, tambah kagum saya dengan anak muda ini. Oh, hebat. Bulan puasa 25 kilo. Berarti kurang lebih 250 sampai kurang lebih 280 mangkok mie ayam. Kali satu mangkok minimal 10.000 aja. Wah, kamu hebat. Kamu kaya. Kamu diberkati oleh Tuhan. Lalu dia jawabnya gini. Kaya, diberkati, kalau punya sendiri katanya. Oh, maksudnya gimana? Iya, saya cuman kerja di orang. Oh, kerja, tapi gak apa-apa. Lalu jawaban yang kedua, yang saya gak pernah lupa, dia ngomong gini. Kalau punya sendiri, saya kawin lagi. Berarti Bapak Ibu Saudara, ketika dia diberkati oleh Tuhan, jelas tujuannya. Dia akan lupakan teman masa mudanya, istri masa mudanya, dan dia akan beralih kepada orang lain. Padahal ketika berjuang bersama, mereka yang berjuang bersama-sama dengan kita, mereka yang merangkak bersama-sama dengan kita yang bergumul bersama-sama dengan kita. Orang Laodikia, kenapa Tuhan marah? Karena dia pun sama. Tadi dia ada kota di tengah-tengah kota Hierapolis dan Kolose. Antiochus, dia bangun kota tersebut punya satu kekurangan. Tidak punya sumber mata air. Padahal apalah artinya sebuah kota kalau tidak ada mata air, saudara. Saudara, sewa rumah atau beli rumah, selain lingkungan kiri kanan dilihat, lihat juga apa? Airnya di mana kan? Kalau nggak ada sumber mata air, sulit bagi kita untuk menempati rumah tersebut. Laodikia pun sama, ketika dia dibangun tidak ada sumber mata air. Nah, untuk kecukupan akan air ada dua kota. Yang pertama itu Hierapolis, punya sumber mata air panas. Yang kedua kota Kolose, punya sumber mata air dingin. Yang dibuat pipa-pipa yang besar dan dibuat satu muara perairan baru di kota Laodikia. Makanya air di sana tidak panas, tidak dingin, suam-suam kuku. Artinya begini Bapak Ibu, ketika kota ini berhasil jadi pusat perbankan dunia, ketika kota ini berhasil jadi pusat tekstil dunia, pusat mode dunia, pusat kesehatan dunia, jangan lupa ada Hierapolis, jangan lupa ada Kolose yang menopang dia, mensuplai kecukupan akan air untuk kota Laodikia. Ketika terjadi gempa bumi yang hebat tahun 60 Masehi, membuat kota ini luluh lantah. Pemuda-pemuda kota itu berdiri di pintu-pintu gerbang kota Laodikia. Untuk apa? Mereka menolak sumbangan dari kota-kota sekitarnya. Satu semangat mereka, dia katakan gini, kami bisa membangun kembali sendirian, katanya gitu saudara ya. Dia lupa, tanpa Hierapolis, tanpa Kolose, dia tidak akan bisa membangun sampai hari itu, saudara. Sekalian saya pun mengucapkan terima kasih
ketika gereja kami kebakaran tanggal 9 Agustus 2024. Persembahan Bapak Ibu Saudara pun nyampe untuk membangun gereja kita, sehingga kita boleh menikmati tempat yang jauh lebih baik, jauh lebih luar biasa. Gereja Bapak Ibu Saudara sangat peduli dengan kami. Gereja Bapak Ibu Saudara, gereja yang diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang. Shishi, nuhun ya, mau liate. Terima kasih banyak saudara. Ketika kota Laodikia berhasil, dia lupa bahwa ada Hierapolis, ada Kolose yang mensuplai kesediaan akan air, sehingga kota ini menjadi berkembang, menjadi maju. Pernah lihat lomba panjat pinang, saudara? Coba bayangkan ketika dia naik ke atas pohon pinang tersebut, meraih semua hadiah. Apakah bisa sendirian? Nggak bisa kan? Perlu ada orang yang rela pundaknya jadi tumpuan kakinya. Bahkan kepalanya diberikan supaya orang yang paling atas itu terus naik dan memperoleh hadiah. Alangkah kurang ajarnya ketika orang tersebut naik ke atas pohon pinang, nyampe ke atas pohon pinang dan dia teriak ini, "Aku bisa, karena aku." Alangkah marahnya kan? Orang-orang yang diinjak pundaknya, orang-orang yang diinjak kepalanya. Itulah gambaran jemaat di Laodikia. Tapi Daud ketika dia berhasil, di dalam doanya dia ngomong gini, "Tuhan, saya ini cuma orang asing. Saya ini gak ada artinya, gak ada apa-apanya." Dia ingat inilah pahlawan-pahlawan. Ada Ishibaal, ada Eleazar, ada Syama. Saudara pun sama, saudara ya. Ada orang tua kita mungkin yang berikan segala sesuatunya untuk kita bisa berhasil sampai hari ini. Ada teman kita, ada suami kita, ada istri kita yang menopang kita sampai kita hari ini mendapat segala kebaikan yang daripada Tuhan. Sukses bersama dengan Tuhan. Jangan lupa teman. Lihat kiri kanan. Jangan lupa teman. Ya, saudara ya. Jangan lupa teman. Saudara jangan lupa sama saya juga, saudara ya. Saudara pulang di sini diberkati oleh Tuhan. Lihat saya jalan kaki mau beli ketan bakar. Saudara pakai mobil BMW yang terbaru. Saudara lihat saya. Lupa, saudara ya. Yang ketiga, jangan lupa tujuan. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-16 dikatakan, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus. Daud mengerti bahwa ketika dia diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah, dia jangan lupa Tuhan. Dia jangan lupa teman-temannya. Dan jangan lupa tujuan Tuhan memberkati Daud. Supaya apa? Mempersiapkan bahan-bahan. Mempersiapkan segala yang perlu dipersiapkan untuk membangun rumah bagi Tuhan. Segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita kan ingat. Ada benih untuk kita tabur kembali. Dan ada roti untuk kita makan. Ketika Tuhan memberkati saudara dan saya, kita bukan jadi penimbun, saudara. Tetapi kita jadi berkat bagi banyak orang. Daud, ketika dia diberkati, dia sadar bahwa dia dipenuhi berkat daripada Tuhan. Untuk apa? Pekerjaan Tuhan. Membangun rumah bagi Tuhan. Kita lihat ayat yang lain dalam Kejadian pasal 12, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Kisah tentang Abraham. Abraham keluar dari Ur Kasdim dengan janji Tuhan kan gini. Abraham, kalau kamu keluar, kamu akan jadi bangsa yang besar. Yang pertama. Yang kedua, nama kamu akan masyhur. Yang ketiga, kamu akan diberkati berlimpah-limpah. Lalu berikutnya ada kalimat ini. Supaya daripada mula
semua kaum di muka bumi ini mendapat berkat. Jadi ketika Tuhan panggil Abraham, dia jadi orang yang diberkati berlimpah-limpah, tujuannya jelas. Supaya oleh kamulah semua kaum mendapat berkat. Saudara sadar ketika saudara diberkati, supaya oleh saya, keluarga saya mendapat berkat. Supaya oleh saya, lingkungan saya mendapat berkat. Supaya oleh keberadaan saya, kota saya mendapat berkat. Saudara diberkati bukan untuk diri sendiri. Saudara diberkati untuk memberkati banyak orang. Jangan takut Bapak Ibu. Jangan takut kita jadi kekurangan waktu kita jadi penyalur-penyalur berkat. Sampai hari ini saya sebagai humas di GBI Sukawarna. Sebagai humas kan saya bergaul dengan semua gereja-gereja yang ada di Bandung. Jadi saya bisa tahu, hati-hati orang ini ngomong baru keluar di penjara. Tapi minta-minta uang ke gereja, misalkan gitu saudara ya. Nah ada satu berita pada waktu itu, hati-hati. Ada ibu ini, fotonya dikasih tahu saudara ya. Nanti dia datang ke gereja, pura-pura suaminya sakit kanker. Padahal suaminya sehat. Ya, ibu itu cuma minta duit, katanya gitu saudara ya. Oh ibu ini suaminya pura-pura kanker. Ibu itu ada di Jalan Aruna saudara. Nggak lama kemudian almarhum Pak David Cakra datang. Dia parkir mobil, lalu keluar dari mobil. Ibu itu langsung nyamperin almarhum Pak David Cakra. Ngobrol-ngobrol sebentar, saya perhatikan dari lobi. Lalu Pak David mendoakan, lalu dia ambil dompet, kasih uang kepada ibu itu. Lalu ibu itu pulang. Saya merasa, wah Pak David kena tipu. Ibu itu kan suaminya nggak sakit. Ibu itu kan cuma minta uang. Saya datengin Pak David. Salam Pak. Ini Pak, ibu itu suaminya nggak sakit kanker Pak. Pak David terus jalan, saudara. Dia nggak perhatikan. Dia terus jalan. Saya ulangi lagi Pak. Saya dapat beritanya dari persekutuan gereja-gereja di Bandung Pak. Ibu ini datang ke gereja-gereja. Dia cuma minta uang Pak. Pak David mungkin karena saya recok terus dia berhenti sebentar. Puji Tuhan dong Wem katanya. Loh, puji Tuhan gimana Pak? Bapak udah keluarin uang buat ibu itu. Ya puji Tuhan. Kamu bilang kan suaminya gak kanker kan? Iya gak kanker Pak suaminya. Ya iya puji Tuhan kan gak kanker. Iya juga saudara ya. Loh tapi Bapak keluarin uang buat ibu itu. Bapak kasih uang buat ibu itu. Wem gini. Urusan dia bohongi saya. Urusan dia dengan Tuhan. Urusan saya memberkati dia. Urusan saya juga dengan Tuhan. Bukankah semua orang punya urusan dengan Tuhan? Pergi ya saudara ya. Saya sambil mikir. Iya juga saudara ya. Terkadang gereja banyak perhitungan. Terkadang gereja banyak ini perlu enggak. Ini jangan jadi kebiasaan. Sehingga lupa bahwa kita gereja diberkati. Untuk apa? Jadi berkat bagi banyak orang. Gak akan kekurangan. Gak akan kekurangan. Saudara. Abraham ketika dia dipanggil oleh Tuhan. Dikatakan kamu akan diberkati. Dan oleh kamu semua kaum di atas muka bumi ini mendapat berkat. Saudara lebih baik menerima berkat atau menjadi berkat bagi orang lain. Kalau menerima berkat cuma sebagian kecil. Saudara. Kalau jadi berkat kan kita bosnya. Kita rajanya, kita yang punya banyak berkatnya. Tapi kalau cuma terima cuma sebagian. Tapi kita menyalurkan berkat bagi orang lain. Sukses sejati adalah jadi saluran berkat, bukan jadi penimbun berkat. Setidaknya kalau dari Abraham kita bisa belajar, yang pertama Abraham jadi berkat melalui kesaksian hidupnya. Ya, hidupnya jadi berkat.
Dia punya kerendahan hati, dia punya iman, dia punya kehidupan yang jadi berkat bagi keponakannya Lot, bagi anak buahnya, bagi semua orang. Kehidupannya jadi berkat. Kan orang-orang punya idealisme seperti ini, saudara. Ketika saya lahir, saya sendirian yang menangis. Semua orang tertawa. Bener kan? Melahirkan sakit loh. Orang tua yang melahirkan, mama yang melahirkan sakit. Tapi ketika anaknya menangis, idealnya kan mama gak ikutan nangis, saudara ya. Sekalipun hidungnya pesek gak apa-apa, saudara ya. Sekalipun ya hitam gak apa-apa. Mama ketika anaknya nangis gak ikutan nangis. Kok pesek? Enggak, saudara ya. Dia tersenyum. Itu ideal kehidupan. Ketika saya lahir, saya sendirian yang menangis, semua orang tertawa. Dan ideal kehidupan, ketika saya mati, semua orang menangis, sementara saya sendirian yang tertawa. Kenapa semua orang menangis? Karena semua orang melihat hidup saya jadi berkat bagi banyak orang. Setidaknya bagi istri, bagi anak saya. Wah, hidup saya jadi berkat. Sehingga istri saya akan nyanyi, kalau ada 9 nyawa, isinya wempi semua. Itu saudara ya. Karena jadi berkat bagi istri saya, jadi berkat bagi anak-anak saya. Hal yang kedua, Abraham jadi berkat lewat doanya. Ketika dia lihat Sodom dan Gomora akan dihancurkan oleh Tuhan, dia jadi pendoa syafaat di situ. Jadi berkat lewat doanya. Yang ketiga, Abraham jadi berkat lewat kepeduliannya. Dia peduli kepada Lot. Dia peduli, dia kerahkan segala sesuatunya untuk memberikan pertolongan bagi Lot dan keluarganya. Lewat kepeduliannya. Biar kita gereja dipanggil bukan hanya jadi gereja yang diberkati oleh Tuhan, tapi gereja yang memberkati banyak orang. Amin, saudara. Memberkati banyak orang. Sehingga kita akan dipercayakan lebih banyak berkat. Saya undang pemain musik. Hari ini sama-sama kita belajar. Gagal bersama dengan Tuhan itu biasa. Tapi kalau sukses bersama dengan Tuhan, luar biasa. Orang yang sukses bersama dengan Tuhan, dia jangan lupa Tuhan, jangan lupa teman, dan jangan lupa tujuan kita diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjenjangkan anugerah, dan Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Biar lagu ini jadi doa di hadapan Tuhan. Di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku
syukur kepada Tuhan. Kalau hari ini ada sebagaimana kita ada, semua adalah anugerah daripada Tuhan. Setiap jejak langkah kaki kita, semua anugerah daripada Tuhan. Oleh karena itu mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan umur yang panjang, keadaan yang baik. Hari ini lebih baik daripada waktu itu ya Tuhan. Semua anugerah daripada Tuhan. Jangan lupakan Tuhan sebagai sumber, segala sumber di dalam kehidupan. Dan hari ini jangan lupakan teman-teman yang menopang kita sampai hari ini. Ada rekan, ada saudara, ada suami, ada istri. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Atau mungkin kita pernah berbuat salah tanpa kita sadar. Bahwa juga dalam doa kita, maaf ya, saya belum jadi suami yang terbaik. Maaf, saya belum jadi istri yang terbaik. Maaf, saya belum jadi orang tua yang terbaik. Maaf. Dan kita naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Engkau ada mendampingi walaupun saya bukan orang yang sempurna. Terima kasih, terima kasih. Berdoa buat orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Berkati ya Tuhan. Terima kasih. Mereka yang relakan bahunya, mereka bahkan relakan kepalanya. Kalau aku ada sebagaimana aku ada hari ini, semua karena teman-teman, rekan-rekan, keluarga. Dan hal yang ketiga kita belajar, jangan lupa tujuan. Daud diberkati mempersiapkan pembangunan rumah Tuhan bagi Salomo. Abraham diberkati supaya lewat kehidupan Abraham semua orang di muka bumi mendapat berkat. Ingat, Tuhan memberkatimu untuk jadi berkat bagi keluargamu, bagi lingkunganmu. Engkau diberkati supaya jadi berkat. Terima kasih. Setiap langkahku ada di matamu, kau yang atur berjejakan anugerah. Tak kau biarkan ku jalan sendiri, percaya